Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my vlog. So di video kali ini aku bakalan kasih tahu beberapa beasiswa luar negeri yang masih buka hingga saat ini gitu ya. Atau kalian pengen daftar beasiswa ke luar negeri, kalian bisa lihat video ini. Semoga ada dari jenis beasiswa ini yang kalian sukai dan pengen kalian daftarin begitu guys. Oke. Fun fact atau FYI-nya ya, aku itu belum pernah menjadi wardi beasiswa luar negeri manapun. Namun aku sudah mengusahakan, semoga bisa daftar tahun depan. Dan untuk info ini aku dapat dari internet gitu ya. Aku mau kasih tahu kalian, mau tahu kalian belum tahu dan bisa terbantu dengan info ini. Oke. Oke, yang pertama itu ada beasiswa ke UK ya. Nama beasiswa ini itu adalah Jardine Scholarship. Mungkin kalian pernah dengar nama beasiswa ini guys. Ya, ini bukanya itu nanti ya bulan Agustus sampai bulan Oktober tahun ini. Berarti bulan 8 sampai bulan 10. Masih ada waktu, kalau dari bulan ini bulan 6, 7, masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi lah untuk prepare persiapan untuk daftar beasiswa ini guys. Terus untuk universitasnya, kalian bisa daftar ke University of Cambridge, UK. Ini ranking terbaik kedua di dunia loh. Kemudian ke University of Oxford, UK, ranking terbaik ketiga di dunia. Oke, nama beasiswanya itu Jardine Scholarship. Dan untuk syaratnya itu adalah tanpa syarat LOE. Nah, jadi kan biasanya setiap ada beberapa kampus itu yang meminta, ataupun ya beberapa, bukan kampus sih, lebih tepatnya ke beasiswa. Ada beberapa beasiswa meminta LOE dari kampus baru mereka mau gitu untuk menerima kita sebagai calon mahasiswa penerima beasiswa gitu ya. Artinya gini, LOE itu kan letter of acceptance, artinya surat penerimaan dari kampus. Artinya kita harus daftar ke kampus dulu, dan jika kampus itu menerbitkan LOE ataupun menerima kita sebagai calon mahasiswanya, barulah nanti surat itu kita kasih ke beasiswa yang ingin kita tuju begitu. Namun untuk Jardine Scholarship ini mereka tidak mensyaratkan harus adanya LOE gitu ya. Jadi lebih easy lagi guys, lebih mudah lagi ya. Berarti kita bisa langsung daftar beasiswanya tanpa harus ada LOE dari kampus begitu. Oke, yang kedua itu tanpa batasan maksimal usia. Nah, ini sih yang sering terkendala dari para mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang ingin daftar beasiswa. Mereka terkendala di usia. Misalnya nih, untuk S1 itu dari usia 18 sampai 25 misalnya, ataupun yang untuk yang ngambil S2 itu dari usia 22 sampai 30 misalnya. Nah, itu kan lebih gimana ya, lebih struggle lagi gitu ya, lebih ribet karena ada batasan usia. Atau kan ada dari kita yang telat kuliah itu sangat terkendala sih ya. Namun untuk Jardine Scholarship ini mereka tidak menargetkan ataupun tidak mensyaratkan untuk batasan maksimal usia guys. Jadi untuk usia manapun itu bisa daftar begitu. Terus yang ketiga itu tidak wajib submit IELTS saat mendaftar beasiswa. Nah, ini juga sering terkendala nih untuk para calon mahasiswa yang ingin daftar beasiswa. Mereka susah nih karena harus ada IELTS gitu ya. Yang mana IELTS ini kan sertifikat bahasa Inggris, bahasa asing gitu ya. Karena kan untuk mendapatkan IELTS ini itu lumayan lebih sulit guys. Aku sering dengar gitu testimoni daripada teman-teman yang sudah daftar IELTS, itu dia lebih ribet daripada TOEFL. Dia tingkat lebih tinggi daripada TOEFL ya. Bahasanya juga lebih ribet nanti. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang terkendala karena mendaftar mendaftar beasiswa dengan IELTS. Maka untuk Jardine Scholarship sendiri mereka tidak mewajibkan ya untuk submit IELTS saat mendaftar beasiswa. Mungkin ya ketika kita sudah dinyatakan sebagai wardi, kita baru gitu ya harus submit IELTS. Namun kalau menurutku untuk lebih hati-hati, ya persiapkan aja itu dari awal ya. Kalau aku tipe orang yang mempersiapkan itu di awal aja semua gitu. Walaupun yang nggak diminta, tapi kan dengan kita mensubmit IELTS saat mendaftar itu mungkin peluang kita lolos itu lebih besar gitu ya. Begitu guys. Jadi ya kalau bisa tes IELTS dulu, kalau nggak belajar bahasa Inggris dulu gitu ya, baru nanti tes beasiswa ini. Oke, untuk benefitnya itu yang pertama itu biaya kuliah. Ini pasti ya. Ini biasanya sih kalau biaya kuliah itu dari pihak scholarship-nya langsung kayak mentransfer ke pihak kampusnya gitu. Otomatis kita bakalan free tuition fee bahasanya ya, ataupun biaya kuliah itu karena emang sudah langsung include dari beasiswanya sendiri.
Kemudian yang kedua ini biaya sekolah. Ini mungkin untuk yang sekolah kali ya, ada biaya untuk sekolah juga. Yang ketiga itu ada biaya UK Immigration Health Social. Mungkin ini beasiswa kesehatan ataupun asuransi kesehatan gitu guys. Ini juga gratis. Kemudian yang keempat itu ada tiket pesawat PP. Ini nih yang paling worth it gitu ya. Kalian bisa bayangkan tiket pesawat dari Indo ke Inggris itu berapa jutaan? Ya 7 jutaan mungkin, dan ini bisa gratis gitu tiket pesawat PP. Dalam artian PP ini yang pertama itu saat kita berangkat, yang kedua itu setelah kuliah gitu ya. Itu kita nanti ketika pulang kembali ke Indo bakalan digratiskan tiket pesawat gitu. Ini kan lumayan juga ya, kita tidak perlu mengeluarkan uang kita untuk membayar tiket pesawat gitu guys. Oke, terus yang terakhir itu ada uang saku tahunan untuk biaya hidup dan penginapan. Nah, berarti ini kita bakalan dikasih uang saku juga untuk kita guys. Dan kebiasaan sih beberapa beasiswa itu memang mereka itu kasih uang saku bulanan ya. Ada yang berapa, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, tergantung kurs mata uang tempat kita tinggal sih. Kalau di UK itu kan mereka pakai pound sterling ya. Berapa 1 pound sterling itu kalau nggak salah kemarin sekitar 17.000. Pernah itu 17.000 kalau nggak salah. Aku pernah lihat dari beberapa mahasiswa Indo yang kuliah di UK. Nah, jadi mereka itu nanti ya disesuaikan dengan uang, dengan kebutuhan kita di sana gitu. Berapa gitu keperluannya guys. Kemudian juga untuk biaya hidup, biaya penginapan itu mereka tanggung ya. Biasanya sih kalau beasiswa mereka ada kasih kayak asrama gitu guys. Dan menurutku ini worth it banget sih ya. Kita di sana sudah gratis semua, dikasih uang saku lagi. Kita tinggal bawa diri aja, bawa otak, soalnya apa namanya, prepare, belajar begitu. Bawa otak, bawa diri, bawa mental gitu ya, bawa kesehatan, bawa tenaga juga gitu untuk belajar di sana. Ini worth it banget sih dengan semua yang dikasih gitu ya, dengan fasilitas yang dikasih oleh pihak pemberi beasiswa begitu. Oke, terus untuk daftarnya itu di mana Kak gitu? Kira-kira websitenya itu yang mana yang bisa kita akses untuk daftar beasiswa ini? Nah, jadi untuk websitenya itu nanti aku bakalan cantumin di sini biar lebih jelas. Untuk info beasiswanya kalian bisa cek di website ini guys. s.id kemudian garing info Kobi Jardin S1. Ini berarti untuk beasiswa S1-nya guys ya. Nah, kalian bisa daftar di dua universitas ini dengan nama Jardine Scholarship. Sebenarnya kalau ke UK, mereka itu banyak sih kayak scholarship ataupun beasiswanya, kayak Chevening Scholarship, pernah nggak kalian dengar? Itu bisa untuk S2 juga. Cuma syaratnya itu, setahu aku, kita harus ada kayak surat keterangan pernah bekerja, minimal 2 tahun gitu sebelumnya. Ini mungkin sudah tutup ya, makanya nggak dibuat lagi di sini. Terus untuk beasiswa kedua, ini bukannya tahun depan guys ya. Nama beasiswa itu adalah Rich Oxford Scholarship. Ini khusus untuk University of Oxford gitu ya. Nah, ini bukannya itu awal sampai akhir Februari 2025, berarti cuma 1 bulan. Kalau untuk tahun ini kan udah lewat gitu ya. Oke, syaratnya itu yang pertama ya cuma daftar online gitu guys, cuma regis online. Terus yang kedua itu mereka itu memprioritaskan kalangan kurang mampu, berarti kalangan menengah ke bawah gitu ya. Nah, berarti untuk beasiswa ini mereka lebih prioritasin kalangan menengah ke bawah. Terus untuk benefitnya, yang pertama itu ada gratis biaya kursus. Ini gratis biaya kursus mungkin kursus bahasa Inggris gitu ya, karena kan kuliahnya ke Inggris. Terus yang kedua itu gratis biaya pendaftaran. Jadi kita kalau daftar beasiswa ini kita bakalan gratis biaya pendaftaran gitu guys. Terus yang ketiga itu sama, mereka juga kasih tiket PP. Ini worth it banget sih jika ada beasiswa yang kasih tiket PP, karena kan jarak Indo ke UK itu jauh banget guys. Oke, yang terakhir itu ada biaya tempat tinggal atau khusus penghuni asrama. Jadi kita bakalan dikasih fasilitas tempat tinggal juga ataupun di asrama guys. Sedangkan untuk uang saku ataupun uang tunjangan untuk hidup ya, ini mereka nggak sebutin, entah ada dikasih atau enggak, aku nggak tahu ya. Kalian bisa cek sendiri di websitenya nanti. Oke, untuk link beasiswanya itu kalian bisa cek di s.id kemudian garing infokobi /Rich Oxford. Aku bakal cantumin linknya di sini. Kalian ceknya di situ untuk lebih lengkapnya ya guys, karena kalau di website mereka lebih jelas lagi gitu pembahasannya. Nah, jadi itulah guys beasiswa ke UK yang mungkin kalian tertarik, interest untuk coba, kalian bisa apply ya, bisa coba gitu. Mau tahu bisa membawa kalian untuk kuliah ke luar negeri, ke United
Kingdom ataupun ke England, oke? Nah, oke guys, untuk beasiswa selanjutnya aku bakal bahas di video selanjutnya. So, thank you sudah menonton video ini hingga akhir. Pokoknya semangat untuk semua pejuang beasiswa. We are the same boat, kita punya nasib yang sama, gitu ya. Kita sama-sama sedang berjuang. Semangat dan berjumpa di negara impian kalian. Oke, semangat lah. Semoga mimpi kalian terwujud. Oke guys, jika ada yang salah, aku mohon maaf. And see you on the next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.